Dirgahayu Indonesia. Di hari ulang tahun ke-76 ini, semoga virus corona cepat menghilang dari Indonesia dan buka bumi ini. Cepat pulih Indonesiaku, merdeka! Selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 tahun NKRI harga mati. Harapan saya Indonesia sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. 17 Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia jaya, merdeka, merdeka, merdeka. Harapan saya Indonesia bebas corona. Dirgahayu Republik Indonesia merdeka, merdeka. Selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Semoga corona cepat berlalu dan Indonesia semakin diberkati. Merdeka, merdeka. Indonesia sehat. Dirgahayu Republik Indonesia merdeka, merdeka. Selamat ulang tahun negaraku tercinta yang ke-76, semakin jaya. Semoga Indonesiaku bebas dari rongrongan COVID-19. Kobarkan semangat, tumbuhkan rasa takut. Mulailah bergerak menuju satu tujuan untuk terciptanya kemerdekaan. NKRI harga mati. Siap gerak. Kepada Sang Merah Putih, hormat gerak. Tegap gerak. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Shalom adik-adik. Shalom. Berjumpa kembali bersama Kak Mona, Kak Deni, dan juga Kak Angel di Sekolah Minggu Online Pas Shalom Kupang. Kita berikan kemuliaan sama Tuhan. Apa kabarnya adik-adik? puji Tuhan luar biasa. Kak Angel juga berharap adik-adik semua yang lagi di rumah juga dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Nah adik-adik, tema sekolah minggu online kita hari ini adalah kasihilah dan ampunilah musuhmu. Nah adik-adik, karena kita masih memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 tahun, mari sama-sama kita bilang merdeka. Kita ulang ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Ayo adik-adik, kita semua bangkit berdiri dan kita puji nama Tuhan dengan lagu Sekarang Saya Sudah Bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas karena darahnya domba Allah. Sekarang saya sudah bebas.
bebas, haleluya. Sekali lagi adik-adik. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas karena darahnya domba Allah. Sekarang saya sudah bebas, bebas, haleluya. Baik, silakan duduk adik-adik. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadat sekolah minggu online kita pada hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa di sorga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan. Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari hingga sampai saat ini Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan atas napas yang Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami akan memulai ibadat sekolah minggu online kami. Mari Engkau memberkati kami ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan hari ini, Kak Angel undang adik-adik sekali lagi untuk bangkit berdiri dan kita puji nama Tuhan dengan lagu Kasih Itu Memaafkan. Selamat ulang tahun Indonesia yang ke-76, NKRI harga mati. Ayo bersatu untuk Indonesia yang lebih maju. Selamat ulang tahun Indonesia yang ke-76 tahun. Harapan saya untuk Indonesia, semoga Indonesia cepat pulih agar kami semua bisa belajar dan bermain sama-sama. Harapan saya untuk Indonesia, semoga Indonesia lekas pulih dari COVID-19 agar kami bersama-sama dapat merasakan bersekolah minggu bersama-sama lagi. Gayo Republik Indonesia yang ke-76. Bangga dari anak Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, adik-adik, kini tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita mengawalinya dengan doa. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga. Terima kasih banyak untuk hari ini Tuhan, Engkau masih menyertai kami. Bapa, kini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa mau memberikan kami hati sebagai hamba dan telinga seorang murid, agar firman-Mu tidak lalu begitu saja dalam kehidupan kami, tetapi boleh menjadi berkat, menjadi pedoman di setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini
terambil dari kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-44 dan Matius pasal 28 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-44 di bawah perikop Yesus dan hukum Taurat. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kitab Matius pasalnya yang ke-18 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Di bawah perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum Kamona lanjut bercerita tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Di timur Jawa, kota yang kelak dikenal sebagai kota pahlawan, tengah dilanda kecemasan. Ya, karena bala tentara dari Eropa yang datang membawa ancaman. Dan di saat itulah, salah satu pemuda penting di jalannya perang ini hadir untuk ikut membakar bara perlawanan. Sebelum Bung Tomo berada di sini, perjalanannya bermula sebagai jurnalis. Dari menjadi penulis lepas, bekerja untuk kantor berita, sampai mendapatkan kesempatan membawakan kabar kemerdekaan dalam bahasa Jawa. Namun sayang, berita kemerdekaan belum jadi akhir manis bagi rakyat Indonesia. Sesaat setelah proklamasi dibacakan, Indonesia lagi semangat-semangatnya ngibarin sangsaka. Namun di suatu hotel, bendera bercorak lain malah berkibar di langit Surabaya. Pemuda yang baru ngerasain bebasnya kemerdekaan, ngerasa terhina dan ngelawan sampai bendera sang lawan berhasil dihilangkan. Peristiwa itu bikin rakyat Surabaya menjadi waspada, karena mereka tahu sang pendatang bisa saja kembali untuk menjajah. Di sisi lain, pasukan sekutu datang ke tanah Jawa. Katanya mereka datang dengan tujuan yang netral. Tapi tentu, kedatangan mereka bikin pihak Indonesia curiga. Takut ada sang penjajah lama membonceng di belakang. Dan benar saja, terjadilah berbagai gesekan dan ketegangan. Lalu pada puncaknya, sang pimpinan lawan sampai meregang nyawa. Inggris pun murka dan memberikan sebuah ultimatum kepada Surabaya. Kalau ditolak, mereka akan melepaskan seluruh kekuatan dari laut, darat, hingga udara. Surabaya sempat bimbang, ingin menghindari pertumpahan darah ini. Namun keputusan akhirnya tercipta. Kedaulatan bangsa akan terus dipertahankan. Ketika perang sudah di depan mata, rakyat-rakyat Surabaya mulai berkumpul dan bersiap, termasuk sang tokoh perjuangan, Bung Tomo. Melalui siaran radio bentukannya, Bung Tomo turut membangkitkan moral pejuang melalui pidato fenomenal. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk Kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet
yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum yang kita tetap merdeka atau mati. Hari pertempuran pun datang. Para penduduk Surabaya memegang senjata di tangan. Pemuda yang telah bergotong royong semalaman telah siap menghalau lawan. Saat itu pasukan Indonesia terdiri dari banyak elemen. Tentara, polisi, pelajar, badan-badan perjuangan, hingga petani dan pedagang. Dengan berbekal jumlah dan senjata rampasan Jepang, mereka nyoba mertahanin kota dari serangan serdadu bersenjata lengkap yang baru aja menangin Perang Dunia II. Serangan sekutu akhirnya tiba. Inggris memborbardir Surabaya melalui serangan udara dan darat. Tak butuh waktu lama, korban-korban mulai berjatuhan. Banyak diantaranya adalah warga sipil tak berdosa. Dari hari ke hari, perang berjalan alot dari pintu ke pintu. Sampai pada pekan pertama, pihak lawan berhasil menguasai beberapa lokasi penting. Namun berkat perjuangan rakyat Surabaya, perlawanan tetap berlangsung. Namun pada akhirnya, perang berakhir. Diperkirakan, sebanyak belasan ribu rakyat Indonesia gugur dari 3 minggu peperangan. Walaupun pasukan Indonesia berhasil dipukul mundur, kelak para serdadu Inggris mengakui bahwa perang di Surabaya ini menjadi yang terberat pasca Perang Dunia II. Saat ini, 10 November jadi hari kita mengenang pahlawan. Tentu ini gak lepas dari peran para warga Surabaya. Melalui siaran radionya, Bung Tomo juga turut menyemangati para pemuda untuk terus bahu-membahu. Karena jauh ke barat, perang lain baru akan dimulai. Rakyat masih harus mempertahankan kehormatan bangsa, melawan sekutu, dan bahkan mengubah satu kota menjadi lautan api. Oke adik-adik, video tadi itu adalah sedikit gambaran bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Nah adik-adik, walaupun bangsa Indonesia sudah merdeka yang ke-76 tahun yang saat ini masih kita rayakan bersama, tapi adik-adik jangan lupa bahwa perjuangan kita sebagai anak Indonesia, sebagai anak Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Kenapa demikian? Karena kita masih harus berjuang untuk melepaskan diri, untuk memerdekakan diri dari setiap dosa yang membelenggu hati kita. Nah, mungkin masih ada yang terbelenggu dengan dosa marah, kebencian, dan lain sebagainya. Hari ini, Kamona ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Mengasihi dan Ampunilah Musuhmu. Nah, adik-adik, menurut adik-adik, kenapa kita harus mengampuni musuh kita? Kamona kasih tahu ya adik-adik, mengapa kita harus mengampuni musuh kita? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Walaupun kita terkadang sering menyakiti hatinya, tapi dia tetap setia mengasihi kita adik-adik. Makanya Kamona mau bilang bahwa firman Tuhan hari ini, ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali sih Tuhan saya harus mengampuni saudara saya? Apakah 7 kali? Tetapi Tuhan Yesus bilang bahwa untuk mengampuni sesama kita atau musuh kita bukan hanya 7 kali adik-adik, tetapi 70 kali 7 kali. Tuhan tidak ingin kita semua itu, terutama untuk anak-anak Tuhan, hidup dalam kebencian adik-adik.
Kamona tahu untuk mengasihi musuh kita, apalagi orang yang menyakiti hati kita, bukan hal yang mudah. Karena itu, Kamona ingin sampaikan kepada kita semua, buat Kamona, buat adik-adik semua, untuk meminta pertolongan dari Tuhan supaya kita dimampukan untuk mengasihi musuh-musuh kita, bukan hanya mengasihi, tapi juga berdoa bagi mereka yang menyakiti hati kita. Nah, adik-adik, sampai di sini firman kebenaran Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan oleh Kamona tadi bisa adik-adik lakukan, bisa Kamona juga lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih, salam. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kakak Angel. Tapi sebelum itu, kita angkat pujian dengan judul lagu Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu. Baik adik-adik, mari kita semua lipat tangan dan tutup mata, kita menghadap Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan ya Allah kami, karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Bapa, saat ini ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kemerdekaan yang kami rasakan selama 76 tahun ini. Kami percaya Tuhan akan memberikan kepada bangsa kami berkat yang melimpah, pemulihan daripada Tuhan. Terkhususnya Tuhan, Engkau jauhkan kami dari virus corona. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk masa depan adik-adik. Biarlah kami boleh taruh mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, Tuhan tuntun, Tuhan sertai mereka, supaya mereka dapat terus mendampingi kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik semua yang saat ini menemui hari bahagianya, hari ulang tahunnya. Tuhan menyertai, memberkati tumbuh kembang mereka. Bapa, inilah doa dan sembahyang kami, di dalam nama Yesus kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa di sorga. Amin. Oke adik-adik, sekian sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa tetap ikut sekolah minggu online ya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom.